kita merayakan pesta malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Itulah yang disebut sebagai 3 malaikat, meskipun kita mengenal ada 7 malaikat agung. Namun yang diwahyukan kepada kita hanya 3 saja. Karena apa? Karena Alkitab sebagai firman Allah, sebagai wahyu Allah, memberitahukan hanya 3 nama malaikat. Mari kita kenali satu persatu. Yang pertama adalah Mikael. Mari kita lihat apa artinya kata Mikael. Mikhael. Artinya siapa seperti Allah. Allah yang paling besar. Siapa yang sanggup melebihi Allah. Siapa yang sanggup mengalahkan kuasa Allah. Itulah arti nama Mikael. Apakah nama Mikael muncul di Alkitab? Tentu saja. Seperti sudah saya katakan. Karena nama itu diwahyukan. Diwahyukan berarti nama itu diberitahukan kepada kita. Nama itu disampaikan dalam pewahyuan Alkitab. Itulah kenapa kita boleh menyebutnya karena memang jelas tertulis. Kalau kita membuka kitab Daniel pada bab yang ke-10 ayat yang ke-13, kita menjumpai kalimat seperti ini. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ramak di dalam ayat ini kok tidak dikatakan itu malaikat ya, hanya dikatakan Mikael seorang pemimpin. Kalau kita membandingkan dengan terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia ada 2 macam terjemahan. Yang dikutip ini terjemahan baru, TB namanya, terjemahan Indonesia versi TB. Kalau kita mengutip versi yang lain yaitu versi BIMK menjadi lebih jelas. Ini ayat yang sama ya, Daniel 10 ayat 13, tapi saya mengutipnya versi BIMK. Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat. Jadi jelas bahwa uraian di dalam Daniel 10 ayat 13, nama Mikael bukan nama manusia tapi nama malaikat. Maka dikatakan salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat datang menolong aku. Maka dikatakan salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat. Loh, kok ada pemimpin-pemimpin malaikat? Itulah yang disebut sebagai malaikat agung. Kita mengenal 7 malaikat agung. Maka dikatakan salah satu dari pemimpin-pemimpin malaikat, atau di dalam adat kebiasaan gereja Katolik disebut sebagai malaikat agung, archangelus atau archangel kalau di dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin. Kita umumnya dalam bahasa Indonesia malaikat agung. Masih pada kitab Daniel, sekarang pada bab yang ke-12 ayat pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi ini masih ada hubungannya dengan Daniel bab 10. Ini juga belum terlalu jelas. Tapi sebenarnya kalau kita sudah mengacu pada Daniel 10, ini sudah jelas. Meskipun dikatakan pemimpin besar itu, tapi ini bukan pemimpin di kalangan manusia, tapi pemimpin malaikat. Kita bandingkan lagi dalam terjemahan BIMK, ayat yang sama Daniel 12 ayat pertama. Malaikat yang memakai pakaian linen itu berkata lagi, pada saat itu akan muncul malaikat besar Mikael, pelindung bangsamu. Terjemahan BIMK mengatakan malaikat besar. Nah, di dalam ayat Daniel 12 inilah yang muncul pada ayat 1 ini, muncul istilah yang umum dipakai oleh gereja Katolik, yaitu malaikat agung. Karena disinilah muncul istilah malaikat besar Mikael. Ya, ini terjemahan BIMK memang tidak terlalu umum. Malaikat besar itu bukan malaikat yang badannya besar atau malaikat obesitas, itu bukan ya. Maksudnya besar kuasanya gitu ya. Itu tadi perjanjian lama ada 2 kali muncul nama Mikael di kitab Daniel. Sekarang kita pindah ke perjanjian baru, apakah muncul? Juga muncul, yaitu dalam surat Yudas pada ayat yang ke-9. Bunyinya demikian, bahkan pemimpin malaikat Mikael dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau, atau kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini juga dikatakan pemimpin malaikat, dalam arti dengan mengacu pada Daniel tadi, pemimpin malaikat berarti malaikat agung. Maka seringkali Mikael
itu juga diberi gelar pemimpin pasukan bala tentara malaikat. Kalau menggunakan bahasa manusia atau bahasa militer, Mikael adalah komandan dari pasukan bala tentara malaikat karena tugas Mikael memang menghalau kuasa iblis beserta dengan bala tentaranya. Karena iblis juga punya bala tentaranya sendiri. Kita tahu di dalam tradisi suci gereja, umumnya dikatakan iblis itu pasukannya sepertiga dari seluruh malaikat yang kemudian